Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Gina Siti Fatona. Saya sudah mengajar sejak tahun 2013, dimulai dari pengalaman dalam program PPL. Saya ketika itu mengajar di SMAN 15 Bandung. Kemudian selepas S1, saya kemudian langsung menginval di SMA Lab School UPI. Setelah itu kemudian jadi guru bimbel, berangkat ke Kalimantan, berkesempatan untuk mengajar di sana dalam program SM3T selama 1 tahun di tahun 2015. Selepas itu saya kemudian kembali ke Bandung dan alhamdulillah sekarang sudah mengajar sejak tahun 2019 di salah satu MA swasta di Kota Cimahi. Kurikulum itu definisinya banyak dan beragam. Salah satunya yang saya ingat banget itu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dikatakan kurikulum itu sebagai seperangkat acuan yang berisi tentang tujuan, bahan ajar, kemudian metode penyampaian yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kita melakukan tindakan pembelajaran. Nah, tapi menurut saya pribadi, kurikulum itu seperti lintasan dalam lomba lari. Tanpanya kita nggak akan tahu seberapa jauh jarak ditempuh, seberapa cepat laju dikayuh. Jadi gimana kita bisa menang kalau misalnya kita nggak punya acuan yang harus kita persiapkan. Kurikulum Indonesia sebenarnya yang saat ini kita anut itu sudah senafas dengan kiblat pendidikan dunia dengan sistem terbaik, yaitu di Finlandia kan, yaitu tentang pendekatan saintifiknya. Kita ternyata setelah saya baca ternyata mengadopsi dari sana. Secara konsep mungkin sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman dengan perkembangan teknologi saat ini. Namun ketika kita benturkan lagi dengan kondisi Indonesia dengan potensi yang beragam dari Sabang sampai Merauke dengan karakteristik daerah yang berbeda-beda dan potensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga sarana prasarana yang sebenarnya tidak sama rata, itu menjadikan tantangan untuk kita mewujudkan konsep tersebut. Itu sih kayaknya. Untuk KTSP dan K13 sendiri, untuk KTSP mungkin mengalami tapi masih sebagai siswa ya ketika itu, dan ketika terjun mengajar di tahun 2013 beriringan dengan implementasi K13 juga di sekolah-sekolah, jadi sedang masa uji coba ketika itu. Jadi ketika terjun mengajar sampai saat ini memang akrabnya dengan K13. Tapi belakangan saya ketahui perbedaan keduanya itu memang ada, tapi tidak begitu kentara. Seperti misalnya tentang koherensi KIKD dan penyelarasan dokumen, itu kayaknya emang tentang administrasi guru ya, yang nggak akan kentara kelihatan langsung di depan mata gitu. Kemudian berkaitan dengan tentang penjurusan, begitu pula dengan sistem penilaian. Dulu penilaian fokus pada aspek kognitif saja, tapi untuk K13 sudah mulai ikut dinilai aspek-aspek seperti psikomotor dan afektifnya. Kemudian selebihnya sama, kehendaknya adalah untuk mewujudkan pribadi mandiri, unggul dan tangguh, yaitu seperti amanat dari tujuan pendidikan nasional. Kesulitan dalam perencanaan lebih pada keteteran karena perangkat ajar yang harus guru siapkan itu ternyata sangat berbelit dan bertele-tele sepertinya. Kemudian kebijakan ke RPP 1 lembar alhamdulillah lumayan meringankan. Ya sih RPP-nya selembar tapi kawan-kawannya datang keroyokan, jadi tetap agak kewalahan, dimana kita juga harus fokus menyiapkan media pembelajaran dan juga alat penilaian yang bisa diandalkan gitu. Tapi kadang-kadang waktu kita lebih tersita dengan si kelengkapan perangkat pembelajaran tadi. Ya harapkan sih lebih ringkas, jadi kayak bener-bener dokumennya tetap bisa dipertanggungjawabkan sebagai bahan dokumentasi, tapi dalam perancangannya tidak berbelit dan bertele-tele. Itu sih harapannya. Yang mungkin paling kerasa banget dari pembelajaran daring di kala pandemi ini adalah proses interaksi sih. Khawatirnya kemampuan komunikasi tidak terasa dengan baik, tapi semoga tetap fokus ya meskipun pembelajarannya sendiri-sendiri dari rumah gitu. Jadi ini gimana pintar-pintar tiap pribadi untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif meskipun tetap di rumah aja. Yang saya harapkan ke depannya tentang pendidikan Indonesia itu lebih pada instansi pendidikan apapun bentuknya itu menjadi suatu solusi gitu. Bagaimana kemudian generasi emas yang mandiri, unggul, mampu berdikari dengan keunikan diri sendirinya itu
bisa terwujud gitu. Jadi tidak hanya sekolah itu dijadikan satu instansi pelampiasan mengisi waktu luang. Toh lo kalau umur lo 7 tahun sampai 17 tahun kalau nggak sekolah emang mau ngapain gitu. Nah jadi jangan sampai ada anggapan seperti itu. Sekolah benar-benar menjadi cetakan generasi emas Indonesia gitu, diharapkan seperti itu. Dan saya juga sangat berkeinginan dimana setiap pribadi itu memiliki tanggung jawab, merasa memiliki tanggung jawab yang sama, sehingga proses pendidikan setiap generasi itu tidak hanya dilampiaskan, dibebankan pada instansi bernama sekolah dan kemudian dibebankan hanya kepada sosok guru. Jadi tumbuhkan jiwa-jiwa guru di setiap pribadi Anda sehingga Anda mampu menjadi pribadi yang membentuk lingkungan yang kondusif buat pendidikan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang setiap anak bangsa. Jadilah kita pribadi yang memiliki akhlak yang baik, kemudian bertata krama kesopanan yang sangat beradab, kemudian memiliki etos kerja yang baik, rajin membaca dan juga bernalar, sehingga percepatan cita-cita bangsa menuju Indonesia unggul di tahun-tahun berikutnya itu bisa terwujud dengan cepat gitu. Karena kita mampu menciptakan lingkungan yang kondusif itu secara merata dan masif dari tepi barat sampai tepi timur Nusantara. Itu sih harapannya dan semoga bisa terwujud. Amin.